kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Panel kini memperlihatkan jembatan perbatasan kota, dan di sana ada dua tentara yang sedang berjaga. Salah satu di antara mereka mengungkapkan kegelisahan hatinya. Dengan keberanian yang dia paksakan, dia bertanya kepada pemimpin pasukan di sampingnya. Apakah mereka berdua beneran mampu menghadapi para Awakener yang bahkan peluru saja tak mempan? Sejenak pemimpin pasukan menghela nafas panjang. Dengan suara berat beliau menjawab bahwa dirinya pun tidak dapat berbuat banyak selain pasrah menjalankan perintah yang diberikan para atasan. Mendengar ucapan pemimpin unit tersebut, tentara junior ini hatinya semakin gundah. Perasaan was-was akan kengerian para Awakener membuat dadanya terasa sesak. Dia merasa suasana di sekitar sini sangat kacau karena berbagai suara pertarungan terdengar dari segala penjuru. Sementara itu di sisi lain kota, Baek Hyun Ho mengayunkan cakarnya tanpa perasaan menghabisi para narapidana dengan sangat barbar. Aksi pembersihan ini tidak dia lakukan sendiri, melainkan beliau ditemenin Suho. Di situ dengan mengepalkan tinjunya, MC kita menghantam siapapun narapidana di hadapannya. Kedua sejoli ini berdiri berdampingan, melindungi satu sama lain dan bertarung di jalan kebenaran. Meski ini pertemuan pertama mereka, tapi kombinasi selaras keduanya sama sekali tak tersentuh siapapun. Melirik kagum dengan pemuda di sampingnya, Baek Hyun Ho bilang, seperti yang diharapkan dari jagoannya Kapten Chung Il-wan. Meski kau itu hunter tipe summoners, tapi tak kusangka kekuatan fisikmu sangat luar biasa. Suho membalas, haha, kau juga hebat, Guildmaster Baek Hyun Ho. Hunter rank S memang gokil betul. Dalam benaknya Suho sendiri nggak nyangka bahwa sosok hunter siluman Aing Macan ini adalah juniornya kakeknya saat masih menjadi damkar. Ketika mendengar ucapan cucu dari kaptennya itu, Baek Hyun Ho memintanya agar memanggil dirinya dengan sebutan paman. Lantas seolah tak peduli dengan hal itu, Suho berkata, kita sudah membuat kekacauan persis seperti yang kau minta. Tapi menurutku, bukannya ini malah membuat para narapidana bersembunyi ya? Baek Hyun Ho pun menanggapi dengan lengkungan senyuman. Dia bilang, nak Suho, kau ini masih pemula dan kurang pengalaman untuk menjadi bagian dari regu penyelamat. Heran dengan ucapan ngelantur paman siluman ini, sorotan mata bingung Suho tak bisa disembunyikan. Karena memang ya, MC kita sendiri bukan bagian dari regu penyelamat seperti Baek Hyun Ho. Jadi beliau nggak paham apa maksud dari ucapan hunter rank S tersebut. Semakin bersemangat, Baek Hyun Ho menegaskan bahwa tugas mereka bukanlah menangkap narapidana, melainkan menyelamatkan para warga sipil. Setelah mengatakan itu, hunter siluman ini secara mengejutkan mengeluarkan energi sangat kuat dalam tubuhnya. Entah ini niatnya cuma pamer kekuatan di depan Suho atau cuma membuat para napi takut atas kehadiran mereka, ya suka-suka dialah. Lantas setelah itu Baek Hyun Ho menjelaskan untuk apa dia melakukan ini. Dia bilang semakin keberadaan mereka diketahui, maka para penjahat akan semakin berhati-hati dalam melakukan aksinya. Dan menurut Baek Hyun Ho, inilah metode paling ampuh untuk memberikan mereka waktu yang cukup agar bisa menyelamatkan warga sipil. Suho terdiam sejenak, mencerna semua ucapan dari Baek Hyun Ho. Namun jika dipikir kembali, Suho sih setuju dengan pemikiran pria di sampingnya. MC kita awalnya cuma berfokus menangkap para napi tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi kini dia menyadari bahwa pemikiran Guildmaster White Tiger itu sangat-sangat mind-blowing. Sambil menyeringai dan dengan nada penuh semangat, Baek Hyun Ho berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan perburuannya. Tapi sebelum itu nak Suho, apa kau sudah punya pacar? Tentunya pertanyaan L kurang ajar ini membuat MC kita terkejut. Lalu MC kita pun menjawab singkat tanpa banyak mikir, tidak, ana belum punya pacar. Baek Hyun Ho pun langsung nyengir-nyengir mendengar kenyataan itu. Haha, sempurna, anakku juga belum punya pacar tuh. Ini kesempatan kita Suho untuk menjadikan aku dan Kapten Chung Il-wan sebagai besan. Sontak Suho tercengang tak percaya dengan apa yang paman siluman ini baru saja ucapkan. Mengesampingkan obrolan mereka berdua, kini panel berganti.
Terlihat di atas kota yang tengah hancur karena invasi para napi, muncul di langit senja sebuah helikopter. Di dalamnya ada Cincul yang sedang menggenggam HP Asia Hidayah, yang dimana beliau sedang menelepon Miho yang ada di bawah sana bersama para warga sipil. Melalui via telepon itu, Cincul berkata, "Kerja bagus Hunter Baek Miho, kau telah mengevakuasikan Hunter dan warga sipil sesuai yang kuperintah." Sembari melambaikan tangan ke arah helikopter, Miho menjawab bahwa dirinya hanya melakukan tugas sebagai seorang hunter. Sambungan telepon masih berlanjut. Dengan tatapan penuh curiga, Cincul bertanya padanya kalau di tengah kota banyak sekali sosok humanoid hitam di mana-mana. Cincul penasaran, makhluk apa nih? Apakah itu monster sihir? Menanggapi itu, Baek Miho sendiri juga nggak tahu pasti, karena Miho sendiri belum sempat memeriksa lebih lanjut sosok tersebut. Secara mengejutkan, Lim Tae-kyu berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju pintu keluar helikopter. Dengan lantang, dia bilang, "Kalian ini lambat sekali, tinggal habisi saja humanoid hitam itu dan masalah kelar." Ya, akan gua habisi mereka semua beserta para penjahat yang ada di seluruh kota. Sontak pernyataan Hunter yang es itu membuat Cincul tersentak kaget. "Cutu mate, Hunter Lim Tae-kyu!" teriak ketua Won Cincul mencoba menghentikan langkah Hunter yang es itu. Namun semuanya sudah terlambat karena Mas Gondrong Lim sudah melompat keluar helikopter tanpa parasut, menukik bagai elang yang mengincar mangsanya. Pikiran Lim Tae-kyu dipenuhi dengan amarah yang membara. Tentunya aksi gegabah dari Hunter yang es ini membuat ketua asosiasi Won Cincul cuma bisa melongo pasrah. Di sisi yang lain, tak peduli dengan kencangnya angin berembus, Lim Tae-kyu meluncur ke bawah sambil membawa busur anak panahnya. Dengan sorotan mata tajamnya, Hunter yang es ini mulai membidik targetnya. Entah gimana metode yang dia pakai, matanya bisa menangkap mengunci semua target dalam radius yang cukup jauh. Nggak masuk akal anjay. Kalian hitung sendiri dah, mungkin ada kali 20 target lebih yang sudah dibidik si Gondrong. Lalu yang lebih membangongkan lagi, dari busur yang dia bawa tuh, beliau hanya menarik 3 anak panah. Dan kurang ajarnya, dari 3 anak panah itu kok bisa jadi puluhan anak panah yang tiba-tiba melesat bre. Bayangin, andaikan Mia Mobile Legends bisa gini juga, udahlah hilang sudah buff merah dan biru saya. Di saat puluhan anak panah dilepaskan, gak ada satupun pasukan bayangan milik Suho yang dapat menyelamatkan diri. Pokoknya tembakan Lim Tae-kyu gak ada yang meleset bre. Tentu dari tempatnya berada, Suho merasakan kengerian dari serangan tersebut melalui pasukan bayangannya. "Apaan tuh? Puyung-puyung kah?" tanya Suho dengan nada gemetar. Baek Hyun Ho menjawab, "Jangan khawatir, itu bukanlah serangan dari narapidana. Ya, itu pasti mereka. Para Hunter yang es telah tiba sebagai bala bantuan kita." Lega mendengar penjelasan tersebut, Suho merasa bersyukur karena dengan bantuan sekuat ini, maka penjahat yang sedang berkeliaran di kota akan segera diatasi. Kendati demikian, MC kita tak menyadari akan adanya bahaya yang sedang mengincarnya. Sementara itu, meski sudah menghabisi pasukan bayangan, nampaknya Lim Tae-kyu masih belum puas. Dari mata yang dipenuhi amarah, Lim Tae-kyu membidik Suho dari kejauhan. "Ketemu kau, Sung Suho," ucap Hunter Gondrong dengan nada penuh kebencian. Sambil mengatakan itu, beliau menarik busur panahnya dengan kekuatan penuhnya. Dalam benaknya, Lim Tae-kyu mengingat sosok bawahan tersayangnya yang telah tiada. "Andai saja kau tak pernah menyebarkan Stardust, pasti Lee Min Sung masih hidup. Mampuslah kurang ajar, Sung Suho." Setelah mengatakan itu, Lim Tae-kyu melepaskan panah dendam kusumatnya. Duas. Bagai meteor yang menghantam bumi, satu serangan dengan energi yang luar biasa menuju MC kita. Kecepatan dan ketepatan dari panah itu membuat Suho tak memiliki banyak waktu untuk melarikan diri. Yang bisa MC kita lakukan hanyalah pasrah, berharap ada sebuah keajaiban bisa menyelamatkan hidupnya. Di tengah keputusasaannya tersebut, Baek Hyun Ho langsung menangkap anak panah itu dengan tangan kosong, sehingga cerita ini masih bisa berlanjut karena Suho selamat. Alhamdulillah. Tentunya ketika melihat targetnya nggak jadi mukat, Lim Tae-kyu makin emosi. Dia pun langsung terjun ke bangunan satu dan melompat ke bangunan yang lain, hingga sampailah beliau mendarat di hadapan mereka berdua. Merasa udah kayak preman Land of Dawn, bapaknya Mia Mobile Legends ini bertanya dengan nada membentak, "Hunter Baek Hyun Ho, kenapa kau bersama si buronan ini?"
Mencoba meredam emosi rekannya, Baek Hyun Ho bilang, "Tolong tenanglah Hunter Lim. Aku rasa ada kesalahpahaman di sini. Jadi, mari kita bicara dulu, oke?" Sebelum Hunter Baek Hyun Ho menyelesaikan ucapannya, Mas Gondrong, bapaknya Mia Mobile Legends yang kurang ajar ini menyela ucapan lawan bicaranya. "Apa kau dungu? Buronan yang kau lindungi itu menolak panggilan dari asosiasi dan memilih melarikan diri. Itu sudah membuktikan bahwa Sung Soo Ho adalah penjahat. Cukup sudah, aku tak mau membuang waktuku. Cepat menyingkirlah." Keringat dingin dan kecemasan melanda hatinya. Baek Hyun Ho mulai bingung. Dia tak tahu lagi harus ngomong apa dengan pria keras kepala di hadapannya. "Ayolah, dewasa sedikit bro. Jangan memanggil seseorang sebagai penjahat tanpa sebuah bukti yang konkret. Aku paham apa yang kau rasakan karena kepergian Lee Min Sung. Tapi asal kau tahu, Soo Ho sudah menyelamatkan banyak nyawa berkat aksinya hari ini." Sebelum Hunter Baek Hyun Ho menyelesaikan ucapannya, lagi-lagi Lim Tae Kyu menyelanya. Tapi kali ini dia langsung melepaskan anak panahnya yang hampir mengenai kepala Baek Hyun Ho. Kata-kata yang tak pernah digubris membuat Baek Hyun Ho yang tadinya mencoba sabar, kini ikutan terpancing emosi. Apalagi Lim Tae Kyu mengarahkan serangannya ke arahnya secara sengaja. Dengan kata lain, ini adalah tantangan terhadapnya secara tidak langsung. Di situ dengan sorot mata menusuk, Lim Tae Kyu bertanya, "Oi Baek Hyun Ho, apa hubunganmu dengan anak ini?" Menanggapi si kurang ajar itu, Baek Hyun Ho pun tanpa banyak mikir lagi, langsung melepaskan wujud transformasi macan putihnya. Seketika itu juga, auranya membuat tanah di sekitarnya bergetar. "Sepertinya kau gak bisa diajak bicara ya. Kalau begitu, aku akan meladenimu sampai kau bisa tenang, kurang ajar." Dua Hunter Es berhadapan. Cakra energi dari keduanya pun ikut meluap-luap, menyesakkan dada orang-orang di kota ini. Dan tanpa memikirkan keselamatan orang lain, kedua bapak-bapak ini malah makin memperbesar cakra mereka, sehingga menimbulkan getaran yang sangat gak ngotak. Dalam kepanikan di sekitar pusaran kekuatan Hunter Es, Soo Ho terus memikirkan cara agar mereka berdua gak jadi bertarung. Untungnya sebelum situasi semakin kacau, muncul kobaran api melingkari mereka bertiga. Teralihkan oleh hal ini, Baek Hyun Ho dan Lim Tae Kyu berhenti adu pamer aura, dan mereka berdua sejenak menurunkan egonya masing-masing. Lantas Lim Tae Kyu menoleh ke belakang, yang dimana ketua asosiasi Choi Jong In, Park Do Jin, dan Mi Ho datang. Choi Jong In berkata, "Oi, tenanglah. Hunter macam apa yang bertarung dalam situasi genting seperti ini? Sebenarnya, apa sih yang kalian pikirkan, ha?" Sontak melihat kehadiran orang-orang ternama di hadapannya, Soo Ho sedikit terkejut. Dia tak menduga beberapa hunter yang atas, bahkan ketua asosiasi sendiri bakal ke kota ini. Di sisi lain, Baek Hyun Ho pun kembali ke wujud manusianya sambil menghela nafas lega. "Akhirnya, kita bisa bicara dengan tenang. Minasan, Soo Ho ini adalah cucu dari Kapten Sung yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Aku berani menjaminnya, Soo Ho adalah orang yang baik," ucap Baek Hyun Ho. Hening. Tak ada hati yang terketuk dari ucapan Baek Hyun Ho. Semua orang tak ada yang peduli dengan apa yang diucapkannya. Mi Ho pun berkata, "Sadarlah ayah, ucapanmu itu tak bisa meyakinkan kami loh. Meski pria itu adalah cucu dari rekan kerjamu dulu, itu tak membuktikan bahwa dia nggak bahaya." Choi Jong In pun ikut bicara. "Aku setuju dengan Hunter Lim Tae Kyu. Tak ada gunanya membela seorang buronan yang telah mengkhianati kepercayaan kami." Sementara itu, Park Do Jin atau Tiel hanya diam membisu dan memilih hanya menjadi penonton dari ketegangan di antara mereka semua. Merasa banyak yang mendukungnya, Lim Tae Kyu menegaskan, "Dengarkan itu Baek Hyun Ho, semua hunter setuju dengan pemikiranku. Jadi apa kau yakin masih membela buronan ini hanya karena perasaan pribadi, ha? Cepat enyala Baek Hyun Ho, jika tidak, aku yang akan menghabisimu." Meski begitu, Baek Hyun Ho tetap tak mau menyingkir. Dia berpikir alangkah lebih bijak mendengarkan semua penjelasan Soo Ho dulu. Secara mengejutkan, Presiden Asosiasi berjalan ke arah mereka berdua, dan beliau pun mengungkapkan bahwa dirinya juga berpikir hal yang sama seperti Baek Hyun Ho, yaitu mereka harus mendengarkan penjelasan MC kita. Tak menduga akan hal ini, Baek Hyun Ho terperangah bengong. Dia seolah-olah tak bisa mempercayai dengan apa yang dilihatnya, kalau ketua Won Jin Chul bakal sepemikiran dengannya. Sedangkan di situ Mi Ho dan Choi Jong In sempat bingung dengan keputusan Presiden Asosiasi tersebut. Sementara Lim Tae Kyu kepalanya makin mendidih tuh. Hunter gondrong ini seolah-olah tak bisa menerima pembelaan gak logis tersebut.
Lalu di sini Wo Jinchul menoleh ke arah sosok yang mereka anggap buronan sambil bilang, "Bisakah kau membuktikan kalau kau tidak bersalah, Nak Suho?"